Halo semua. Diperkenalkan pada tahun 1956, kapal kontainer dipergunakan untuk mengangkut muatan kontainer dengan jumlah yang banyak. Kemajuan yang luar biasa dalam hal penanganan dan waktu, sejak saat itu industri kapal kontainer telah tumbuh secara eksponensial. Saat ini kapal kontainer dapat mengangkut hingga 24.000 TEU dan berperan penting dalam memenuhi 80% kebutuhan masyarakat dunia. Pada tahun 2013, sebuah desain baru dikembangkan untuk membangun kapal kontainer terbesar, yang paling hemat biaya dan ramah lingkungan di dunia. Desain dengan perubahan lubang kargo dan dirancang lebih halus dibandingkan jenis kapal sebelumnya. Hal ini mengurangi hambatan lubang dan mencapai kecepatan lebih tinggi yang diperlukan untuk meminimalkan waktu penyelesaian di pelabuhan. Selain itu, keseluruhan kapal kontainer modern hampir berbentuk persegi panjang yang memungkinkan menampung jumlah maksimum peti kemas di bawah dek, sehingga bagian tengah kapal dirancang hampir seperti kotak dengan koefisien. Luas bagian tengah kapal yang tinggi berkisar antara 0,75 hingga 0,85. Untuk menghindari kegagalan lambung kapal, struktur tersebut diperkuat dengan kotak torsi, dan bagian web scantling tinggi yang membuat struktur seperti kotak di setiap rangka. Perancang kapal menciptakan struktur raksasa ini dengan detail ekstrim dan pertimbangan fungsional, sehingga rencana pembuatan peti kemas dibuat bersamaan dengan desain. Teknologi modern tidak hanya memungkinkan desain kapal peti kemas ultra besar, tetapi juga pengujian desain sebelum konstruksi. Ini akan menghemat miliaran dolar kargo dan mengirimkan lembaga penelitian. Eksperimen simulasi untuk mendeteksi masalah apapun yang mungkin menyebabkan kegagalan kapal kontainer dengan ukuran berbeda. Para insinyur membuat ulang model lingkungan terkendali berdasarkan peristiwa kehidupan nyata. Misalnya MSC, insiden hilangnya kontainer biasanya arus angin, kedalaman air, dan gelombang dimodelkan dengan akurasi tinggi dalam fasilitas desain model. Hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa meskipun kapal kontainer adalah sangat stabil, beberapa kondisi cuaca ekstrim dapat menyebabkan getaran yang kuat, atau gelombang tinggi yang menyebabkan hilangnya kontainer dan pemukulan. Simulasi semacam itu akan menentukan nilai desain keselamatan yang diperlukan untuk kapal di masa depan. Setelah desain kapal diuji dan disetujui, proses produksi dimulai. Kapal membutuhkan mesin canggih dan tenaga kerja manual yang intens konstruksi. Dimulai dengan membentuk struktur kapal menjadi beberapa bagian, sehingga lembaran baja besar dipotong sesuai ukuran, dan kemudian dibentuk di bawah tekanan yang sangat besar. Ketika kurva diperoleh, pelat baja dilas bersama untuk membuat bagian-bagian kapal yang disebut subrakitan. Pelat baja tersebut dirakit kembali ke rakitan dan akhirnya menjadi bagian-bagian, kemudian bagian-bagian tersebut diangkat ke dermaga kering, di mana dilas bersama untuk membuat struktur kapal. Kapal kemudian dicat dan diberikan lapisan pelindung ditambahkan untuk mengurangi korosi. Eksterior bagian seperti kemudi dan baling-baling dibuat menggunakan pengecoran pasir. Metode yang terdiri dari menuangkan logam cair ke dalam cetakan dan membiarkannya dingin. Setelah terbentuk, bagian-bagiannya dirakit di dalam kapal. Kapal kontainer ultra besar memiliki panjang melebihi 1.309 kaki dan lebar 193 kaki, serta memiliki daya angkut lebih dari 180.000 TEU dengan ukuran yang besar. Hampir tidak mungkin meluncurkan kapal secara aman dengan teknik apapun selain metode terapung. Oleh karena itu, kapal-kapal ini dilepaskan menggunakan dockring tempat mereka dibangun. Biasanya operator menyelaraskan platform di bawah air dengan kapal kontainer. Karena dockring perlahan terisi air, kapal mengapung secara bersamaan. Lubang kapal cukup didukung oleh air untuk mencegah kerusakan sebelum mengirimkan kapal besar ini. Membuat kapal melakukan uji coba laut, pengujian kinerja keseluruhan dan kelayakan kapal dievaluasi.
Uji coba laut dilakukan di perairan terbuka, dihadiri perwakilan pemilik kapal, dan pejabat pengatur dan sertifikasi. Misalnya kapal mungkin akan melaju ke garis merah pada muatan, untuk menunjukkan stabilitas kecepatan kelas dan karakteristik utama lainnya. Uji coba laut yang sukses, kapal akan disertifikasi dan dikirimkan ke tujuan pemiliknya. Jika tidak, kapal akan kembali ke galangan kapal untuk perbaikan. Sementara kapal kontainer menjadi lebih besar, lebih luas dan lebih berat, menavigasi perairan dangkal dan kanal yang sempit, menjadi agak sulit atau bahkan tidak mungkin. Karena adanya kemungkinan besar kapal akan merusaknya atau bahkan kapalnya. Berbicara tentang kapal kontainer besar, tidak jarang kapal tunda dapat menggerakkan kapal yang ukurannya 1000 kali lipat lebih besar. Menggabungkan kekuatan penarik dan dorong untuk menggerakkan kapal kontainer besar masuk dan keluar dari pelabuhan perairan. Dalam kapal kontainer CGM mendekati pelabuhan Savannah, seorang kapten dan kapal tunda berangkat dari pelabuhan untuk membantunya melewati jalur air yang sempit. Kapten mematikan mesin kapal kontainer, berhenti melaju dengan kekuatannya sendiri dan lainnya di kapal tunda penarik. Dua kapal tunda berlaku kekuatan yang sangat besar, untuk mengarahkan kapal dari kedua sisi pihak ketiga. Mengontrol kecepatan kapal dari belakang dengan tali penarik, hal ini mencegah kapal mempercepat koordinasi antara kapten, di kapal dan kapal tunda utama, sangat penting untuk keberhasilan. Ketika kapal-kapal menyelesaikan operasinya, kapal tunda kembali untuk memindahkannya dari sisi dermaga dan keluar dari pelabuhan. Kru di kapal melanjutkan perjalanan mereka dengan penuh dedikasi. Mereka adalah tangan tak terlihat yang bertanggung jawab menggerakkan perekonomian global. Setiap anggota awak kapal terlatih dengan baik dan tahu persis apa yang diharapkan. Pekerjaan sehari-hari menuntut awak kapal melakukan pemeriksaan ekstensif dan pekerjaan pemeliharaan untuk menjaga kapal tetap berjalan pada saat yang sama. Semua pekerjaan teknik sebagian besar dilakukan di dalam ruang mesin, dan bagian penting lainnya dari kapal. Rekan-rekan di anjungan terus memantau posisi dan kecepatan kapal dengan peta dan alat bantu navigasi, tugas luar negeri untuk memastikan bahwa kapal dioperasikan dengan aman dan efisien. Kapal kontainer memiliki banyak tempat rekreasi yang menyediakan ruang ramah bagi awak kapal untuk bersosialisasi. Kontainer-kontainer ini juga telah diuji secara ketat sebelum dilepaskan ke pasar. Faktor-faktor seperti industri kontainer Mersit menggunakan berbagai metode pengujian, dan beberapa teknik mungkin terlihat ekstrim. Para insinyur mencoba mengukur kekuatan tekanan dengan mengangkat kontainer ke atas setinggi kapal. Kemudian melepaskannya, kontainer jatuh secara dramatis sedikit merusak dinding desain. Kontainer harus memenuhi persyaratan yang ketat. Hal ini penting untuk proses bongkar muat di pelabuhan. Sebenarnya kontainer dirancang dengan cetakan sudut yang memungkinkan keselarasan sempurna di atas satu sama lain, menumpuk kontainer-kontainer ini di atas kapal. Truk-truk forklift kontainer dan derek raksasa digunakan untuk memindahkan kotak-kotak kontainer dari halaman ke kapal. Setelah tiang-tiang sudut disejajarkan dengan tepat, mereka diamankan menggunakan batang pengikat. Kunci pelintir juga digunakan untuk meningkatkan stabilitas dan meningkatkan kemampuan penumpukan. Perangkat NFC menerapkan sekitar 1,5 ton tekanan penguncian pada masing-masing dari 4 titik. Penguncian pengiriman kontainer, mengangkut barang bernilai miliaran dolar setiap tahunnya, di suatu wilayah di seluruh wilayah dunia. Kesalahan kecil dapat menyebabkan peristiwa bencana, oleh karena itu segala sesuatu mulai dari desain dan konstruksi kapal, hingga pengujian kontainer harus diuji dengan cermat untuk memenuhi standar internasional.